saya Maria Kidi Uher, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Adunara Barat, Kabupaten Flores Timur. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Febi. Ibu Febi adalah guru PPKN di SMA Negeri 1 Adunara Barat. Ya. Selamat pagi Bu Febi. Selamat pagi Bu Ain. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya Ibu Febi ya? Sehat. Oke. Bagaimana situasi pembelajarannya kelas Ibu Febi? Situasi pembelajarannya baik sekali. Oke, ini saya melakukan percakapan dengan Ibu Febi. Ya. Ini untuk kegiatan supervisi akademik. Jadi sebelum Ibu Febi melakukan pembelajaran di kelas yang nanti akan saya lihat, saya lebih dulu melakukan percakapan dengan Ibu Febi. Ini sebagai proses persiapan ketika Ibu Febi akan melakukan pembelajaran di kelas ketika saya melakukan penilaian nanti. Baik Ibu Febi, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Ibu ya. Yang pertama, ketika melakukan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang Ibu Febi kasih ke anak-anak pada saat melakukan pembelajaran itu apa? Ya, baik Ibu Marlin. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak yaitu ada dua. Ya. Yang pertama menganalisis perilaku yang mendukung penegakan demokrasi, dan yang kedua menganalisis perilaku yang tidak mendukung penegakan demokrasi. Oke, baik Ibu Febi, jadi ada dua ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama tadi menganalisis perilaku yang mendukung penegakan demokrasi, dan yang kedua menganalisis perilaku yang tidak mendukung penegakan demokrasi. Oke, baik Ibu Febi, hal berikut yang saya tanyakan adalah area pengembangan apa yang Ibu Febi ingin capai dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, jadi area pengembangan yang ingin saya capai itu yaitu di mana memandu proses pembelajaran yang efektif. Oke, Ya. jadi Ibu Febi ingin proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif ya? Ya. Oke. Saya ingin tanyakan lagi Ibu Febi ini mengenai strategi atau rancangan pembelajaran yang Ibu Febi gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Baik Ibu, untuk pembelajaran ini saya menggunakan strategi yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau berbasis project, yaitu di sini saya mengambil mind mapping ya. Lalu media yang saya siapkan itu ada PowerPoint, ada juga video pembelajaran, ada bahan ajar yang sudah saya siapkan dalam bentuk link yang dikirimkan kepada anak-anak melalui grup WhatsApp. Lalu tentunya juga pembelajaran ini saya harapkan itu harus berpusat pada peserta didik. Oke, jadi baik Ibu punya rencana atau strategi tadi menggunakan metodenya pembelajaran berbasis proyek, kemudian menyiapkan media tadi ada bervariasi ya Ibu Febi, ada PowerPoint, ada video, ada link lagi, kemudian ada LKPD-nya, lalu siapkan lagi alat dan bahan untuk mind mapping. Semuanya ini tujuannya untuk proses pembelajarannya berpihak pada murid supaya tadi cocok dengan area pengembangannya Ibu Febi ya, pembelajarannya menjadi lebih efektif. Oke, baik Ibu Febi. Yang berikut yang saya ingin tanyakan adalah kapan waktu Ibu Febi melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Baik Ibu, jadi untuk pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Rabu pada jam pertemuan yang pertama dan yang kedua. Oke, baik Ibu Febi, jadi hari Rabu jam pertama dan jam kedua ya Ibu Febi. Oke, di hari Rabu ini saya akan berkunjung ke kelasnya Ibu Febi, lalu saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang sudah Ibu Febi sebutkan tadi, area pengembangannya, memandu pembelajaran yang efektif. Nanti saya akan catat hal-hal tersebut hari Rabu jam pertama dan kedua, gitu ya Ibu Febi ya. Terima kasih untuk percakapan hari ini Ibu Febi. Sama. Halo Ibu Febi, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya Ibu Febi. Oke, Ibu Febi sudah melakukan pembelajaran tadi ya Ibu Febi. Bagaimana perasaannya Ibu Febi ketika melakukan pembelajaran tadi? Baik, untuk tadi pertemuan pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya merasa senang karena anak-anak lebih aktif. Lebih aktif, di mana di sini laki-laki dan perempuan sama-sama aktif karena mereka mungkin tertarik dengan mengerjakan atau menyelesaikan proyek yang ada. Ya. Lalu ada juga hal-hal yang masih menjadi kendala bagi saya,
yaitu di mana di sini saya menyiapkan link bahan ajar yang dikirimkan kepada anak-anak, tetapi yang terjadi di sekolah kita ini adalah masih banyak anak-anak yang tidak mempunyai HP, lalu tidak mempunyai data dan juga jaringannya itu tidak memadai. Betul. Sehingga ini masih juga menjadi kendala bagi kita untuk bisa memandu proses pembelajaran yang efektif bagi anak-anak. Oke, jadi pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, cuma ada kendala juga ya Ibu Febi kalau kita mau menggunakan teknologi seperti kekinian. Kendalanya itu tadi, ada yang tidak punya HP, ada yang punya HP tidak punya data, atau punya data juga jaringan di sekolahnya tidak bagus. Oke, semua guru pasti mengalami begitu ya Ibu Febi ya di sekolah ini. Saya mau menanyakan area pengembangan yang Ibu Febi ingin kembangkan yang memandu pembelajaran menjadi lebih efektif, apakah itu tercapai atau tidak dalam pembelajarannya Ibu Febi? Saya lihat sudah hampir tercapai, tapi apabila dengan kendala-kendala yang ada masih ada itu bisa diatasi, pastinya akan lebih efektif lagi. Betul ya, betul sekali. Lalu strategi, model dan media yang digunakan, apakah itu sudah mendukung pembelajarannya Ibu Febi atau belum menurut Ibu Febi nih? Ya, kalau strategi dan media itu tadi saya lihat antusias dari anak-anak juga sudah sangat bagus. Efektif ya Ibu Febi ya? Saya melihat bahwa anak-anak senang karena adanya tayangan video. Iya, betul. Video singkat yang menunjukkan tentang perilaku. Jadi langsung melihat demokrasi itu. Lalu ada juga PowerPoint yang saya siapkan di situ. Oke, baik Ibu Febi. Hal berikut yang saya tanyakan adalah kira-kira apa rencana pengembangan aktivitas yang akan Ibu lakukan ke depannya berkaitan dengan area pengembangan tadi. Kalau tadi itu Ibu sudah memilih memandu pembelajaran yang lebih efektif. Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik Ibu, jadi mungkin yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid. Yang nyaman bagi murid. Menciptakan pembelajaran yang nyaman. Oke, lalu tujuan yang ingin Ibu Febi capai itu apa tuh? Oke, tujuan yang ingin saya capai di sini bagaimana para siswa itu belajar tanpa tekanan, lalu lebih berani lagi dalam bertanya atau mengajukan pertanyaan dan berpendapat, dan juga tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi yang menjadi ukurannya itu Ibu Febi tadi menyebutkan bahwa anak-anak itu belajar tanpa rasa takut, berani mencoba, kemudian mereka berani berpendapat, jadi mereka lebih bebas mengungkapkan apa yang ada dalam mereka punya diri. Jadi mereka belajar dengan lebih bermanfaat seperti itu ya Ibu Febi ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa dukung Ibu Febi untuk mencapai area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan ya? Baik, mungkin yang pertama itu adalah motivasi dari siswa itu sendiri. Bagaimana mereka mau melakukan pembelajaran yang tanpa tekanan dan berani. Lalu yang berikutnya pasti teman-teman guru yang ada di sekitar kita, yaitu di mana teman-teman guru bisa menjadi narasumber bagi kita juga untuk berbagi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan apalagi dengan banyaknya guru-guru yang mengikuti calon guru penggerak ini memberikan suatu dampak yang baik bagi kami, karena juga memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran bagi kami agar bisa menerapkan itu dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi yang bisa mendukung Ibu untuk mengembangkan area yang ingin Ibu kembangkan tadi, yang pertama harus dari anak-anak dulu ya. Anak-anaknya dulu harus memotivasi diri sendiri. Lalu yang berikut Ibu bisa dapat dukungan dari teman-teman. Terlebih Ibu harapkan tadi ada teman-teman yang sudah ikut guru penggerak bisa bantu Ibu dalam mengembangkan area yang ingin Ibu kembangkan ini. Oke, baik Ibu, yang terakhir ya, pertanyaan terakhir, kira-kira kapan Ibu mulai melakukan rencana Ibu ini? Kalau rencana ini akan saya lakukan nanti setelah semester yang baru, semester genap, karena sekarang kita sudah masuk pada mendekati ujian, sehingga nanti selesai ujian masuk pada semester genap itu baru saya jalankan ini. Oke, baik ya Ibu Febi, nanti kalau ada kendala, Ibu Febi bingung atau membutuhkan bantuan, saya siap bantu Ibu ya Ibu Febi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah untuk waktunya Ibu Febi. Selamat siang. Selamat siang.